Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang dimana majelis semua barokah, yang dimana majelis ini selalu menyebut nama Allah dan Rasulnya, dan dimana kita menghadiri majelis yang dimana majelis itu disebutkan nama Allah dan Rasulnya, itu majelis pasti diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmatnya Allah, insyaallah kita terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti yang kita hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kita tidak sukai. Dengan kita dapat rahmatnya Allah, insyaallah kita terhindar dari itu semua. Dan mari kita dengarkan kalam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dimana kemarin kita membahas tentang sholat sunnah, dan di pertengahan akhir ada membahas yaitu sholat tahajud, sholat malam. Dan ini nanti akan diteruskan, diperpanjang oleh Imam Haddad bagaimana afdoliyahnya itu sholat tahajud. Mari kita dengar. Fatihah dulu pertama, seperti biasa kita Fatihah pertama pada sahibul kitab. Fatihah. Dia mulai membahas tentang bangun malam. Bangun malam bukan bangun toh. Bangun malam ini seperti apa? Sholat bangun malam. Wa ma qiyamul lail wa fadlihi wa 'azim thawabihi jazil wal warid fi fadlihi min kitab wa sunnah syekh katsir wa tulu dzikruhu wa yusir hasruhu. Adapun bangun malam itu adalah apa? Fadilahnya besar dan pahalanya banyak, dan telah diriwayatkan kefadilahannya itu, keutamaannya sholat malam itu di mana? Di kitab, maksudnya di Al-Quran wa sunnah yaitu sunnah hadis Nabi SAW. Syahid katsir yatulu dzikruhu, banyak tentang hadis, dan di Al-Quran dijelaskan tentang kefadilahannya, keutamaannya tentang sholat malam. Yaksiru hasruhu, dan paling susahnya untuk mengerjakannya. Allah Ta'ala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala untuk utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu wa min nusumin qalil auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit. Bangunlah malam meskipun sedikit. Wa nisfahu, atau seperdua malam, au naqsi minhu qalil, atau sedikit dari seperdua malam. Auzid alaihi, atau tambah dari seperdua malam. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthuhu wa ta'ifatan minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui sesungguhnya engkau bangun waktu seperdua dari malam, dua per tiga dari malam, atau seperdua dari malam, atau sepertiga dari malam, dan golongan yang mengikuti engkau, yang golongan dan golongan yang bersama engkau. Allah Ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbuka
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam fatahajjat, salatlah tahajud, nafilatan laka, itu tambahan untuk kalian, semoga Tuhanmu mengangkat engkau mengangkat engkau kepada maqam yang terpuji. Allah Ta'ala wasful mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya orang mukmin. Tajafa junubuhum anil madaji. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, yaitu orang-orang mukmin, menjauhkan perut mereka dari tempat tidurnya dan berdoa kepada Tuhan mereka dengan apa? Dengan rasa takut dan berharap. Dan mereka bersedekah dengan apa-apa yang dirizkikan oleh mereka. Dirizkikan kepada mereka oleh Allah SWT. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka itu orang mukmin apa? Ada mereka itu sedikit tidur di waktu malam hari, dan di waktu malam hari mereka beristighfar. Dan ini apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin. Bagaimana itu orang mukmin? Wah, itu orang mukmin apa? Yang dia itu sedikit tidurnya, dan dia itu di waktu malam hari. Orang-orang mukmin itu suka beristighfar di malam hari. Dan ini apa? Quran tadi yang diterangkan tadi, yang ditulis oleh Muhaddad di kitabnya ini, menerangkan tentang afdoliyahnya, yaitu di waktu malam hari. Bagaimana kita beribadah di malam hari. Dan banyak, bukan hanya ini saja. Dan Imam Haddad menulisnya hanya sebagian dari keafdoliyahnya sholat malam. Waqala Rasulullah SAW afdalus sholati ba'da maktubati sholatul lail. Nabi SAW bersabda, setelah paling afdalnya sholat setelah maktubah, maksudnya sholat fardu, paling afdalnya yaitu apa? Sholat malam. Jadi setelah sholat wajib, paling afdalnya itu apa? Sunnah. Yang paling afdal setelahnya yaitu sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail wa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum wa maghfiratul sayyi'at wa manhatul anil islim wa mutratul daya al jasad. Nabi SAW, dan ini adalah menerangkan lagi Nabi tentang afdoliyahnya. Salah satu keutamaan sholat malam yaitu apa? Hendaknya kalian itu bangun malam. Karena apa? Bangun malam itu adalah kebiasaan orang sholihin sebelum kalian. Dan apa? Dan sholat malam itu apa? Mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Dan apa? Maghfiratul sayyi'at, untuk mengampuni, untuk menutupi kejelekan kalian. Waman hatul anil dan mencegah dari dosa. Dan apa? Menolak penyakit untuk jasad. Salat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nar afsus salam wa atimut ta'am wasilu arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan makanlah makanan. Berilah makanan dan berilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasalatul lail, dan salatlah malam waktu manusia tertidur, maka engkau masuk surga dengan selamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu minal laili walau kahal bisyah. Salat, Nabi SAW bersabda, salatlah di waktu malam hari sedikitnya itu seperti memerah
memerah susu kambing. Ini maksudnya memerah susu kambing ini ibarat kata seperti meskipun sedikit saja, Rasulullah SAW seperti mengisyaratkan seperti itu. Meskipun sedikit saja kita sholat malam, bangunlah meskipun sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama juga ada yang berkata bangunlah malam meskipun itu seperti jedanya itu seperti apa? Masuk kamar mandi kencing habis itu tidur lagi. Jedanya seperti itu. Tapi bukan kita bangun malam habis kencing habis itu tidur dapat fadilah, enggak. Ya maksudnya jedanya seperti itu, kata ulama-ulama. Ada juga ulama mengatakan apa? Bangunlah malam itu seperti kayak makan telur. Makan telur yang sudah direbus itu makan. Itu jedanya sama seperti sependek-pendeknya jeda seperti itu. Nah, jadi apa intinya? Bangun malam tapi bukan cuma buat kencing toh, ya buat sholat juga. Yang afdoliyahnya itu apa dari sholat itu. Dan hadis yang waktu itu pernah di sini disampaikan di kitab Imam Haddad ini apa? Supaya mendapat malam itu gimana? Sholat isya berjamaah. Oh enggak, itu kalamnya Habib Umar. Sholat isya berjamaah supaya dapat fadilahnya malam. Dapat dihitung kita mendirikan malam. Maksudnya dihitung kita sholat malam, yaitu apa? Sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Itu sih. Hadir. Waqala alaihi salatu wassalam sallu minal laili walau kahal bishad. Waqala alaihi salatu wassalam syaraful mu'minin qiyamul lail wa izz istaghnahu 'anil nas. Nabi SAW bersabda, kemuliaannya orang mukmin itu adalah apa? Mendirikan malam. Dan paling mulianya orang mukmin itu melebihkan dari sholat malam itu lebih daripada manusia. Wa qala alaihi salatu wassalam man qama bi asri ayatin lam yaktub minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutub kataba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kataba minal muqaddarin. Wa fil hadits al-akhar al-qintar al-ithnal ashar alaf awqiyah wal al-awqiyah khair mimma baina as-sama'i wal ardh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di waktu malam, di waktu mendirikan malam itu dia membaca 10 dari ayat Al-Quran, maka dia ditulis sebagai orang yang bukan termasuk orang yang lalai. Dan barang siapa yang dia membaca di waktu malam 100 ayat, maka dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat dari Al-Quran waktu malam hari, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang kaya. Maksudnya apa? Kaya dalam pahala. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bersabda, Al-Qintar yaitu orang kaya lebih baik dari 12.000 orang yang cukup. Maksudnya apa? Cukup di dalam pahala. Ini orang kaya yang pahala lebih baik 12.000 kali daripada orang yang cukup. Dan katanya apa? Dan augiyah, orang cukup itu sendiri, satu orang cukup itu sendiri lebih baik dari apa? Bainas samai wal ardh. Lebih baik dari langit dan bumi dan seisinya. Wa qala ulama, dan ulama berkata ulama, wa min tabarakul mulki ila akhir Quran alf ayat. Menghitung yaitu ulama-ulama dari surat Tabarak yaitu juz 29 sampai akhir yaitu akhir juz 30 sampai akhir ayat Al-Quran, sampai akhir dari Al-Quran yaitu surat An-Nas, itu dihitung oleh ulama 1000 ayat. Jadi kalau misalkan ada yang ingin baca bagaimana ini 1000 ayat, kepingin kita jadikan salah satu orang yang kaya itu kaya pahala, bagaimana yaitu membaca dari surat Tabarak tadi ayat 29 sampai akhir yaitu surat An-Nas. Supaya tak capek-capek ngitung lagi. Nanti kalau misalkan
kita waktu malam kita baca Quran kepingin hitung 1000 ayat, itu tek dulu buat ngitung, bukan buat baca. Jadi ulama supaya diringkes oleh ulama, dihitung oleh ulama dari surat Tabarok sampai akhir. Supaya supaya kita tidak buat ngitung 1 sampai 1000. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih, inna fil laili sa'atan liyafiqaha abdul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya di dalam malam itu ada di jam di mana setiap orang muslim itu banyak yang tidur. Dan jikalau dia meminta, yaitu abdul muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, min amri dunya wal akhirah, lebih baik dari kebaikan, lebih baik dari kebaikan dunia dan akhirat, atau dia Allah akan memberinya. Kalaupun ada katanya urusan yang lebih baik dari urusan akhirat dan dunia dan akhirat. Wa dzalika kullu lailah, dan ini di dalam hadis ini dikatakan setiap malam seperti ini. Jadi kita minta pada Allah waktu malam, maka Allah akan memberikan. Kalau misalkan ada yang lebih baik daripada urusan dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikannya. Falau lam yarid fi fadlil lail wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits la kafa. Kata Imam Haddad kalaupun kalau tidak ada hadis ataupun kalau tidak ada yang riwayat mengatakan riwayat yang lain mengatakan keutamaan malam ataupun keutamaan bangun malam selain hadis ini, kata Imam Haddad la kafa, cukup untuk menutupi untuk menerangkan kefadilahannya, keutamaannya salat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbana ila samai dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir wa yaqulu hal min da'in fastajib lahu, hal min sa'il fa'tiyahu, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun, yaitu Tuhan kami ke langit, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia waktu hina yabqa thulutsal lail, di malam hari sampai malam terakhir, sampai sepertiga malam akhir. Dan Allah berkata, hal min mustaghfir, hal min da'in fa astajib lahu, adakah orang yang berdoa maka aku akan kabulkan. Hal min sa'il fa'tiyahu, adakah orang yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah orang yang minta ampun kepadaku maka aku akan memberikannya. Aku ampunimu. Jadi di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun dan malam sepertiga malam sampai akhir sepertiga malam, dan Allah menanyakan kepada hamba-hambanya, siapa yang minta doa akan aku kabulkan, kata Allah. Dan siapa yang minta kepada Allah maka aku akan kabulkan. Dan barang siapa yang minta ampunan kepada Allah SWT maka aku ampuni, kata Allah SWT. Saking setiap malam Allah menanyakan kepada hambanya seperti ini. Makanya kalau doa malam-malam, doa setelah tahajud itu insya Allah akan kabulkan. Soalnya saking dekatnya Allah waktu itu, waktu sepertiga malam. Di salah satu tempat ijabahnya doa paling ijabah yaitu di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Makanya yang paling afdol waktu sholat malam itu sepertiga akhir malam, paling afdolnya. Fata'ammal rahimakallah hadal hadis
walladhi qablahu wa akthar an-nadhar fihi ma la'allahu yansari sadrika li qiyamil lail wa yakmil nashatik wa tasaddiq rabbatik bihi wa tafi anka kasal wal ghaflah wal ikthar min an-nawm alladhi fihi dhihab bi barakatil umur wa dhiyal waqt. Maka berangan-anganlah wahai orang yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini yaitu yang sebelum-sebelumnya dan banyak penglihatannya, mudah-mudahan apa yang syarih sadri lapangkan dadamu. Untuk apa? Untuk menggampangkan dadamu. Untuk apa? Untuk bangun malam. Baik malam nasyatik, dan apa? Untuk memberi engkau semangat. Watasaddiq rabbatik, dan apa? Untuk meyakinkan hatimu. Dan apa? Wa yanfani anka, dan apa? Menghilangkan malas dan kelalaian dari dirimu. Wa itharu minan nawm alladhi fihi dhihab barakatuh wa umur dia. Dan apa? Menghilangkan engkau menghilangkan tidurmu yang apa? Yang menghilangkan umurmu dan apa? Menyia-nyiakan waktumu. Waqad warada fi ba'dil athar, dan diriwayatkan dari sebagian athar, yaitu sebagian ulama, wa anna min yakthir nawmi bil-laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Barang siapa yang banyak tidur di malam hari, maka dia waktu kiamat datang dengan keadaan fakir, keadaan miskin. Warada anna rak'atain fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Dan di riwayat yang lain, barang siapa yang sesungguhnya 2 rakaat di dalam pertengahan malam, yaitu kunuz, yaitu apa? Berlian dari berliannya, simpanan dari simpanan harta benda. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, agrabu ma yakunu rabb min abdihi, simpanan yang berharga, agrabu ma yakunu rabb min abdihi fi jawfil lail fa inna istaqata an takuna musalliyan fi dzalikal waqtil faqat. Nabi SAW bersabda, paling dekatnya Tuhan kepada hambanya yaitu di dalam pertengahan malam. Dan bisakanlah diri kalian untuk sholat di waktu itu, di dalam waktu itu. Allah alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, yahsyarun nas fi sa'idil wahidi fa yunadi nadi aina allati kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji fa yaqumu hamdulil fa yadkhuluna jannata bighairi hisab. Dan berkumpul manusia dalam satu tempat dan dipanggil dengan panggilan, di mana orang-orang yang di waktu malamnya mereka yang menjauhkan dirinya dari tempatnya, dan mereka berdiri dan mereka hanya sedikit, katanya. Waktu ini dipanggil waktu hari kiamat oleh Allah, dan dipanggil baik siapa orang-orang yang mendirikan malam, yang menjauhkan, maksud perutnya di dalam tempatnya, maksudnya apa? Jauhkan dirinya dari kasurnya waktu malam, dan yang berdiri hanya sedikit, kata Nabi SAW. Dan apa? Dan mereka masuk surga tanpa hisab. Berhadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, insyaallah menjadi bekal kita, dan dengan hadis-hadis ini yang kita baca, insyaallah memberi kita semangat untuk bangun malam, memberi kita semangat untuk sholat malam, supaya kita menjadi golongan-golongan yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.